Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Saudara-saudari yang Allah muliakan, di dalam pertemuan ini, pertemuan yang ke-10, kita membahas di akhir pertemuan yang telah kita lewati tentang intuisi. Jadi intuisi itu apa? Intuisi adalah kecerdasan, kepandaian luar biasa. Itulah yang disebut intuisi. Lalu kepada siapa intuisi itu menjelmanya? Tentunya kepada orang yang tekun, kepada orang yang khusyuk alias jujur. Itulah intuisi itu menjelma kepada orang-orang seperti itu. Ketika dia tekun, ketika dia khusyuk alias jujur. Ya, itulah jujur, bukan berarti kita menyakiti orang lain, itu disebut tidak jujur. Bukan berarti kita berbuat curang kepada orang lain, itu disebut tidak jujur. Bukan itu saja. Jujur adalah ketika kita melakukan sesuatu, orang itu fokus, khusyuk, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang merugikan, disiplin alias disiplin nasional. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah intuisi itu menjelma kepada orang-orang seperti itu. Ketika dia mendalami sesuatu di bidangnya, lalu dia jujur, tekun, jadilah dia seorang ahli. Jadilah dia seorang pakar. Itulah. Mau di bidang apa saja. Mau di bidang hukum, tata negara, dan sebagainya. Mau di bidang perdagangan, mau di bidang pertambangan. Ketika orang itu jujur, ketika orang itu khusyuk, untuk terus menggali, mengkaji tentang ilmu di bidangnya. Nah, dengan tidak sadar, ketika dia mendalami, otaknya terus digunakan. Dilatih, dikuasai. Itulah difokuskan kepada sesuatu yang sedang dia dalami. Yang akhirnya otaknya pun, kemampuan pekertinya pun semakin kuat dayanya. Itulah yang disebut intuisi, adalah kepandaian luar biasa, kecerdasan luar biasa, yang mungkin hanya segelintir orang yang memilikinya. Dan itu adalah urusan Allah. Allah memberikan kepada orang-orang yang terpilih seperti itu. Namun kita bisa berusaha. Karena ini adalah alam semesta, dunia luas. Silakan Anda bergerak. Silakan Anda hidup mencari karunia Tuhan. Dengan selalu ingat kepada Tuhan, dengan selalu berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar kita berjalan di jalan yang benar. Saudara-saudara yang Allah muliakan, itulah intuisi itu menjelma. Namun hati-hati ketika kita mendalami ilmu, ketika kita mempelajari sesuatu, jangan sampai ilmu itu yang akan mencelakakan diri Anda. Contohnya, aku ingin menjadi ahli seorang maling. Aku ingin menjadi ahli seorang perampok. Lalu dia tekun, jujur di bidang itu. Yang akhirnya jadilah dia seorang ahli di bidang itu. Namun dia itu yang menyesatkan. Ilmu itu, ingat, ilmu itu bisa menjadi ruang gerak orang itu sendiri. Ketika orang itu memiliki ilmu di bidangnya, otomatis orang itu akan hidup di bidang itu. Dengan sadar maupun tidak sadar. Ketika kita mempelajari ilmu yang menyesatkan, bisa jadi kita menjadi orang yang sesat. Nah, tentang ideologi, ilmu tentang agama, ini hati-hati. Karena agama adalah satu biasanya pembentukan karakter, pembentukan jiwa seseorang. Ketika agama yang kita pelajari itu salah, membentuk
apa itu kekerasan dan sebagainya. Kita harus hati-hati. Agama yang benar tidak mengajarkan kekerasan. Namun agama mengajarkan bahwa manusia harus memiliki sifat juang. Yang dimana memang agama itu mewajibkan manusia untuk berperang. Itulah. Jadi manusia harus memiliki jiwa perang. Ketika kita berusaha pun dengan penuh semangat, apa itu membela anak dan istri, itulah yang disebut perjuangan, berperang, membela anak dan istri. Itulah. Memang agama mewajibkan berperang dalam arti orang itu harus memiliki jiwa juang. Saudara-saudari yang Allah muliakan, hati-hati, ingat hati-hati. Ketika kita mendalami ideologi tentang agama, karena agama itu pembentukan karakter, yang dimana kalau orang itu tidak sadar, subhanallah, dia akan hidup di dalam ilmunya itu. Saudara-saudari yang Allah muliakan, ingat, ada segelintir orang yang mengatakan membela agama Tuhan, lalu dia berperang karena dia anggap orang lain kafir. Ya. Dia berperang dengan tidak memakai hukum dan aturannya menurut kehendak dia, karena dia memvonis bahwa orang itu kafir. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, jangan mengawali peperangan, namun Anda diwajibkan berperang ketika diperangi, karena sesungguhnya dia dizalimi. Nah, itulah berarti di situ Allah melarang, jangan mengawali peperangan. Nah, kita lihat saja dulu surahnya, ya, yaitu di surah Al-Hajj 22. Biar jelas, karena saya suka salah kalau tidak melihat langsung ayat. Nah, inilah di dalam surah Al-Hajj ayat 39. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha menolong mereka. Dan seterusnya, alladzina ukhriju min diyarihim bighairil haqq illa ayyaqulu rabbunallah. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halaman tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Itulah, sekalipun kita membela agama Allah, ya, tetapi kalau kita salah jalannya, kalau kita salah di dalam peperangannya, sebagaimana Allah di situ melarang mengawali peperangan. Ketika kita diserang orang kafir pun, lalu kita diwajibkan berperangnya. Lalu misalkan orang kafir kalah, lalu orang kafir mengajak berdamai, contohlah kepada perdamaian, itu Al-Quran yang mengajarkan. Jadi pada dasarnya jangan mengawali peperangan. Walaupun kita membela agama Allah, tapi kalau kita jalannya salah, ingat, di dalam kehidupan ini tidak ada yang dapat melawan kebenaran. Di dalam kehidupan ini tidak ada yang dapat mengalahkan kebenaran. Jadi disinilah kita harus hati-hati. Kita harus selalu memohon petunjuk kepada Allah, agar kita menjadi golongan orang-orang yang diselamatkan di dunia dan akhirat. Itulah. Saudara-saudari yang Allah muliakan. Sekarang kita kembali lagi ke intuisi. Itulah. Ketika seseorang memiliki ilmu itu bisa menjadi dasar tindakan dan perbuatan seseorang. Contoh seperti saya telah menggambarkan seseorang ketika dia melamun, ketika dia mengetahui sebuah pisang,
dan seorang gadis yang pernah dia temui, yang pernah dia lihat, lalu dia membayangkan, lalu dia bergerak dengan datangnya keinginan. Nah, ilmu itu sama seperti itu. Ketika dia mempelajari sesuatu ilmu, ketika dia sedang tidak ada pekerjaan, bisa jadi ilmu itu menggerakkan badannya, fisiknya, untuk berjalan melalui ilmu itu. Itulah, maka dari itu kita hati-hati di dalam mempelajari ilmu. Saudara-saudari yang Allah muliakan, kita kembali lagi ke intuisi. Bahwa intuisi itu adalah kecerdasan luar biasa, kepandaian luar biasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina in tattaqullaha yaj'al lakum furqan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan Allah memiliki karunia yang besar. Itulah furqan adalah kemampuan yang dimana bila Allah memberikan furqan kepada seseorang itu dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah dalam arti furqan adalah kecerdasan luar biasa. Ketika orang itu beriman kepada Allah, ketika orang itu bertakwa kepada Allah, mampu melaksanakan segala perintah yang Allah wajibkan dalam kehidupan, otomatis dia sudah memiliki watak, modal, apa itu? Khusyuk, jujur. Ketika orang itu terjun di dalam bidang misalkan perusahaan, orang itu akan jujur, tekun. Itulah modal untuk menjadi orang yang mulia, untuk menjadi orang yang sukses. Dengan dia berdoa kepada Allah, karena dia memiliki keimanan yang baik, yang sempurna, ketika dia tidak mampu lagi berpikir, ketika dia memecahkan persoalan di dalam yang dia hadapi, dia memohon kepada Allah petunjuk, yaitu ilmu. Suatu saat Allah akan memberikan ilham kepadanya. Itulah ilham kepada manusia adalah ilmu pengetahuan. Ada orang yang mengajarkan ketika dia tidak mampu berpikir, ketika dia tidak mampu lagi untuk memecahkan masalah, lalu dia menyerahkannya kepada batin bawah sadar katanya. Ya, kepada batin bawah sadar atau kepada tuyul jin dan sebagainya. Dalam berkata demikian misalkan, "Hei jin, tuyul, saya ini sudah tidak mampu lagi berpikir untuk memecahkan masalah ini. Silakan Anda tolong saya. Kerjakan hal ini dan sampaikan suatu saat kepada saya menjadi sebuah ilmu pengetahuan." Nah, itu adalah sesat pula. Kita adalah makhluk Allah. Yang maha kuasa di alam semesta ini adalah Allah. Allah meliputi atas segala hal sesuatu. Ketika kita tidak mampu lagi berpikir, kita serahkan kepada Allah. Suatu saat Allah akan memberikan ilham kepada Anda. Ini pun Al-Quran adalah wahyu, sumber ilmu pengetahuan. Wahyu adalah kalau ke manusia biasa adalah ilham. Inilah wahyu, sumber hikmah, sumber ilmu pengetahuan. Yang dimana Allah menurunkannya kepada baginda Rasulullah melalui hatinya yang melalui utusannya malaikat Jibril itu. Maka dari itu saya selalu dipegangnya. Kemana-mana saya selalu membawa Al-Quran ini. Saudara-saudari yang Allah muliakan, itulah intuisi. Dalam arti, dalam Al-Quran itu adalah furqan, kemampuan membedakan antara yang benar dan yang salah. Ketika Anda menjadi orang yang cerdas, ketika Anda menjadi orang yang ahli, ketika Anda menjadi pakar, ingatlah kepada Allah. Allah lah yang membuat Anda cerdas. Allah menciptakan Anda dalam bentuk yang sempurna. Allah memberikan pekerti kepada Anda, otak kepada Anda. Allah memberikan makanan kepada Anda, sehingga Anda memiliki energi untuk bergerak, untuk berpikir. Ingat selalu kepada Allah.
Tuhan kita yang meliputi atas segala sesuatu. Ketika kita didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, insya Allah, sekalipun Anda orang cerdas, sekalipun Anda orang pintar, Anda bahkan itulah akan menjadi orang yang bersih suci dalam hati. Karena apa? Allah mengampuni segala dosa Anda, menghapus apa itu dosa-dosa Anda ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Anda adalah salah seorang pakar, Anda adalah salah seorang ahli yang beriman kepada Allah, menyadari bahwa segala sesuatu Allah lah yang menciptakan Anda. Namun saya sampai tutup dulu dalam pertemuan yang ke-10 ini. Nanti kita akan menyambungkan kepada pertemuan yang berikutnya. Kita akan mengkaji surah Al-Fatihah, yang dimana di situ kita akan mengembangkan keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.